Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Waalaikumsalam. Metropolitan TV. Hari ini sangat-sangat luar biasa kita kedatangan tamu yang hebat. Ada Kang Eka Wardana sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor. Tepuk tangan dulu buat Kang Eka. Terima kasih Kang Eka sudah mampir di studio kreatif Metropolitan TV. Hari ini kita coba untuk mengupas atau mengulik sedikit tentang kisah perjalanan hidup, karir. Mungkin yang pernah saya dengar itu Kang Eka pernah jualan es lilin. Ya, nanti kita coba ulas gimana ceritanya itu pedagang es lilin bisa menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor. Nah, ini banyak hal-hal yang mungkin menginspirasi. Dia juga masih ada, bukan masih ada ya, ada dari mahasiswa mana ini? Pakuan. Jadi ini ada mahasiswa Pakuan yang mungkin ingin melihat produksi di Studio Metropolitan. Jadi mungkin Kang Eka juga bisa menjadi sumber inspirasi buat mereka juga ini. Ini adalah penerus dan generasi bangsa. Mudah-mudahan dari sekian banyak ini ada yang bercita-cita juga untuk jadi anggota dewan. Ada nggak? Ada nggak? Pasti nggak mau. Nggak tahu karena nggak tahu itunya ya, fungsinya ya. Padahal menjadi anggota dewan itu sangat luar biasa sebenarnya fungsinya. Ada 3 fungsi sebenarnya, yaitu legislasi, terus kemudian budgeting, dan controlling. Itu adalah tupoksi anggota dewan. Nah, 3 tupoksi ini saya pikir adalah peran yang bisa dilakukan oleh anggota dewan untuk membangun serta menjadi salah satu pionir untuk daerah Kota Bogor. Karena kalau tidak ada controlling, tidak ada budgeting, dan tidak ada membuat undang-undang untuk Kota Bogor atau Perda Kota Bogor, saya yakin Kota Bogor mungkin tidak akan setertib yang mungkin saat ini atau mungkin seperti yang kita harapkan ke depan. Jadi tugas dan pokok fungsi anggota dewan sebenarnya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana caranya ini dimainkan, diperankan dengan baik sehingga Kota Bogor yang tercinta bisa menjadi kota yang kita harapkan sama-sama. Amin. Nah, mungkin untuk mengawali pertanyaan Kang Eka, sebenarnya kita mulai dari kenapa Kang Eka mau jadi anggota dewan itu dulu. Kan anggota dewan riuh ya meren ya, atau misalnya gini, karena sidangnya aja atau proses misalnya memanggil dinas, terus kemudian hearing, ada proses hearing kan ya, itu juga proses yang rumit karena waktunya tidak jelas pertama gitu kan, terus yang kedua kadang juga tidak ada kecocokan soal argumentasi sehingga molor lagi dan sebagainya. Kenapa Kang Eka masih berniat di 2 periode ini menjadi anggota dewan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sudah diberikan kesempatan untuk berbagi berbagi cerita. Yang pasti kenapa pengen jadi anggota dewan, setiap orang pasti punya cita-cita. Betul. Saya berharap, berdoa sama Allah, mulai dari kelas 4 SD saya pengen jadi anggota dewan. Berarti sudah ditanamkan jauh-jauh hari ya dari Kenapa 4 SD. ingin jadi anggota dewan? Sesuai dengan tagline saya hari ini, saya ingin mengabdi dan melayani. Mengabdi dan melayani. Betul. Gitu. Jadi salah satu pilihan hidup yang memang bisa melakukan itu ya di dewan. Masih banyak tempat-tempat lain, tempat pengabdian yang lain, tapi menurut saya menjadi dewan tempat yang cocok untuk saya mengabdi dan melayani. Betul. Karena dengan menjadi anggota dewan itu banyak hal yang dilakukan, yang bisa dilakukan, terutama menolong orang mungkin ya. Saya kenal Kang Eka ini orang yang sangat jiwa sosialnya tinggi. Beberapa kali saya ketemu di rumah sakit dalam suasana beliau ngebantu pasien, warga Kota Bogor atau warga lain yang mungkin kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, itu kenapa bisa sampai kayak gitu, Kang? Jadi harus cerita sejarah dulu. Iya. Saya lahir besar di Lebak Kantin, Kelurahan Sempur. Di Bogor Tengah itu ya? Bogor Tengah. Jadi tahun 72 saya lahir. Tahun 79 bapak saya kena tumor di otak. Sehingga matanya tidak bisa melihat. Dalam kondisi tidak bisa melihat, kehidupan semua berubah. Dari semua ada, jadi tiada. Dari yang punya mobil, kita jalan kaki dan sebagainya. Nah, dalam kondisi waktu itu tidak ada yang namanya BPJS, tidak ada yang namanya fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Sehingga kehidupan kita memang dihadapkan kepada kondisi yang sangat sulit. Nah, di tengah kesulitan itu, saya SD kelas 4, saya punya teman sebangku. Kalau hari ini sedang nonton atau kapan nonton, namanya Nani Haryani.
Oh. Cantik, luar biasa, Itu pinter, gebetan apa? gebetan. Gebetan. Sampai hari ini saya masih loving. Dianya tidak gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Nah, terus saya nanya, "Nani, ayahmu kerja di mana?" Oh. "Ayah aku buta," saya bilang gitu. Ayahku jadi tentara dan hari ini sedang ditugaskan oleh negara menjadi anggota DPRD dari faksi ABRI waktu itu. Oh, ya. Apa itu? Oh, kedengarannya hebat. Gitu. Nah, suatu saat saya ketemu dengan beliau. Jadi di wilayah kita ada hitanan massal. Terus kemudian dari situ saya lihat bagaimana peran beliau melayani masyarakat. Nah, suatu saat juga saya diberikan kesempatan, ada salah satu warga kami yang butuh pelayanan kesehatan. Beliau dengan sigap bantu. Almarhum Pak Harsoyo. Jadi terinspirasi dari situ? Saya pikir dengan kondisi saya yang hari ini serba terbatas, ketika besok dewasa saya punya kesempatan jadi seperti Pak Harsoyo mungkin saya lebih punya makna hidup. Sehingga ya saya niatkan bismillah suatu saat saya pengen jadi anggota DPRD. Hanya itu sesederhana itu waktu SD. Saya tidak pernah tahu tadi yang fungsi yang lain-lain kecuali fungsi bisa melayani masyarakat. Iya, jadi fungsi-fungsi legislating, budgeting, dan controlling itu belakangan. Yang penting fungsi untuk melayani masyarakat. Gitu, ya, kenapa terjun jadi anggota dewan? Karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Nah, Kang Eka, kesan selama duduk sebagai anggota dewan di Kota Bogor apa? Ada yang dirasakan? Yang pasti kita lebih bisa memberikan warna terhadap apa yang menjadi kota tercinta gitu. Iya. Baik dari tadi sisi legislasi, kemudian fungsi budgeting dengan controlling, kita bisa lebih bisa memberikan warna, bisa memberikan banyak buah-buah pemikiran yang bisa diaplikasikan di Kota Bogor. Apalagi alhamdulillah hari ini saya lahir besar di Bogor dan hari ini sedang mengabdi di Bogor, punya istri juga orang Bogor. Jadi rasanya kalau saya tidak bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, sepertinya saya yang manusia yang paling bodoh di Bogor kan seperti itu. Iya, betul. Jadi selama 2 periode ini kita bisa katakan yang sudah dilakukan sama Kang Eka itu yang paling terkesan hingga saat ini masih terpikirkan adalah momentum apa? Misalnya ngebantu warga sakit atau apa yang dilakukan gitu? Banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Kota Bogor. Salah satunya bagaimana kita mengadvokasi masyarakat miskin yang ijazahnya tertahan. Bagaimana kita mengapresiasi yang namanya guru ngaji dan marbot untuk diberikan penghormatan meskipun dalam jumlah yang sangat terbatas. Iya, betul. Alhamdulillah ketika saya dilibatkan dalam beberapa pansus, dalam badan anggaran, hal-hal tersebut kita bisa jadikan skala prioritas. Kita didorong supaya itu kebijakan pemerintah daerah. Sudah menjadi perda atau apa biasanya? Sudah menjadi perda ya. Dan kita dalam setiap pembahasan anggaran BPS maupun APBD sudah menjadi keharusan pemerintah Kota Bogor mempunyai program itu. Iya, betul. Nah, Kang Eka kan 2 periode. Periode pertama itu berapa suaranya waktu itu kan? 2.500. Yang kedua ada peningkatan ya? Ada 3.500. Nah, dan saya pengen 15.000 yang kan. Ya, dari 2 periode itu sebenarnya yang dilakukan Kang Eka apa untuk mempertahankan konstituen untuk tetap setia? Silaturahmi. Dan tadi sebetulnya karena memang setiap orang punya latar belakang, setiap orang punya masa lalu. Saya berprinsip jadikan masa lalu itu sebagai sesuatu fondasi untuk kita melangkah ke depan. Iya. Sehingga kalau kita bergeser dari niat itu ya sudah selesai. Banyak saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, mohon maaf ketika sudah di dewan lupa, sudah di dewan asik dengan dunianya yaitu tertinggal. Makanya nggak apa-apa saya dibilang anggota dewan supir ambulan, tapi komunikasinya itu tetap jalan, silaturahminya tetap jalan. Nggak apa-apa dibilang satpam rumah sakit ya kenapa-napa. Yang penting kalau saya punya prinsip waluya, waktu diperlukan kudu aya gitu. Nah, itu prinsip Kang Eka, waluya, waktu diperlukan kudu ada. Jadi kenapa konstituen, kenapa tim suksesnya setia karena itu. Insyaallah. Karena solid, karena apa? Karena Kang Eka ini ketika dibutuhkan selalu ada. Jadi ini hal yang sangat luar biasa sebenarnya yang tidak dilakukan banyak anggota dewan lain mungkin ya.
yang saya tahu dan saya amati, kebanyakan anggota dewan itu ketika momentum kampanye aja baru datang. Betul. Ke warga, ke Jadi masyarakat. jangan salahkan masyarakat kalau menjelang pemilu suka ada spanduk-spanduk, ada uang, kita ada suara, menerima serangan fajar dan sebagainya. Iya. Karena masyarakat hari ini juga tidak diedukasi bagaimana proses pemilu yang sebenarnya. Betul. Bagaimana pesta demokrasi ini menjadi sebuah kebutuhan dan menjadi sebuah ajang masyarakat untuk bisa menunjukkan jati diri mereka. Ya. Kalau Kang Eka tadi silaturahmi dengan konstituen dengan warga, sebenarnya hal yang dilakukan apa? Apakah karena ada pengajian rutin atau enggak? Jadi saya alhamdulillah hari ini sedang diberikan amanah yang luar biasa dengan punya ruangan yang cukup besar dibandingkan anggota dewan yang lain. Saya memanfaatkan itu untuk menerima tamu sebanyak-banyaknya. Pulang dari kantor jam 9 malam, di rumah sudah ini lagi. Pagi-pagi setelah sholat subuh, masyarakat sudah ada di rumah. Jadi ada yang datang ke rumah, ada yang ke kantor, ada yang ketemu di rumah sakit, ya. Dimanapun bisa ketemu. Bisa. Dan alhamdulillah saya punya kesempatan punya ambulans dan setiap orang bisa mengaksesnya lewat ambulan itu karena di dalam ambulan itu saya tempel dengan nomor telepon pribadi sehingga siapapun boleh telepon, siapapun yang butuh layanan atau sekedar cuman nyapa dipersilahkan. Jadi Kang Eka sudah menyiapkan mobil ambulan khusus untuk mengantar yang sakit maupun yang meninggal ya. Ketika ada warga Kota Bogor mungkin yang kesulitan, biasanya kan masalah transportasi ambulan ini sulit untuk diakses masyarakat ya. Ketika ada yang membutuhkan bisa nanti menghubungi Kang Eka di nomor telepon di mobil ambulannya ya. Nanti bisa di foto atau di apa gitu ya. Di nomor telepon itu ketika ada yang membutuhkan siap dan kapanpun bisa difasilitasi. Ya. Jadi gini nih Kang, saya boleh cerita sedikit boleh. bagaimana. Jadi kenapa sih setiap orang punya cara dan gaya menikmati hidup? Saya pikir setiap orang punya latar belakang dan pasti mohon maaf sebagian orang yang dilahirkan dalam kondisi keluarga yang mapan pasti tidak akan pernah menyentuh akar permasalahan di bawah rata-rata. Nah, beda dengan saya yang hari ini yang betul-betul merasakan bagaimana kebutuhan masyarakat bawah yang butuh dengan yang namanya layanan kesehatan, pendidikan, dan bagaimana mereka butuh seseorang untuk dijadikan tempat curhat dan silaturahmi. Tadi saya sampaikan, saya lahir tahun 72, 79 bapak saya buta. Terus kemudian kami mengalami berbagai macam hal, salah satunya hari ini saya seneng yang namanya nyunatin anak orang. Bikin nangis anak orang saya suka banget. Karena dulu yang saya tahu Kang Eka ikut sunatan massal ya? Saya korban salah sunat. Salah sunat? Gimana ceritanya itu salah sunat? jadi hari ini saya balas dendam gitu. Nggak bohong. Jadi ternyata masih ada sebagian besar masyarakat kita untuk nyunatin anak aja itu sesuatu yang mewah. Sesuatu yang mewah gitu. Mewah karena harus ada uang? Harus ada uang. Nilainya rata-rata antara 500 ribuan sampai jutaan. Nah, ketika saya bisa menyelesaikan satu permasalahan itu, sepertinya ada satu masalah yang menurut orang Muslim sunatan itu kan menjadi sebuah kewajiban. Wajib ya, betul. Dan tidak ada yang namanya disunat dalam satu dalam seumur hidup kita itu disunat 2 kali. Sehingga saya berharap salah satunya itu. Saya waktu itu ingin disunat karena bapak saya buta. Kita hidup di bawah garis kemiskinan, bapak bilang nanti karena uangnya belum ada. Sehingga niat saya untuk disunat tidak ada, tiba-tiba saya dipaksa dalam tanda kutip karena kakak sepupu saya disunat. Akhirnya dipaksa, direjeng oleh bengkong waktu itu. Masih bengkong ya? Ditariklah saya, dipotong. Dan saya merasakan tidak enaknya waktu itu, gini ya, jadi orang nggak mampu sesuatu itu harus dipaksa gitu. Tidak dengan ikhlas. Sehingga saya hari ini siapapun, anak siapapun, hari ini minta disunat ya hari ini. Saya akan coba komunikasi dengan teman-teman di dinas kesehatan untuk dibantu di kanannya. Kenapa saya hari ini juga harus punya ambulans? Terutama mohon maaf kalau ada warga yang mau melahirkan itu susah. Saya sangat marah terhadap rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang dalam tanda petik pernah saya komplain
Karena saya mengalami, ibu saya pada saat mau melahirkan adik saya yang bungsu itu sulit. Dan bahkan mungkin dalam tanda kutip diusir dari rumah sakit. Karena nggak ada biaya? Karena tidak ada biaya. Sehingga saya tadi ketika saya umur sekian, kelas 4 SD, saya diberikan figur contoh Pak Haryono itu ya? Pak Harsoyono. Saya jadikan betul-betul ya karena saya ingin hidup saya lebih bermanfaat. Ketika teman-teman mungkin punya pengalaman bisa naik sepeda, cerita dengan orang yang belum pernah bisa naik sepeda kan ceritanya beda. Beda, betul. Bagaimana menikmati main sepeda dengan dengar cerita nikmatnya naik sepeda pasti beda. Sehingga kenapa sih suka banget ngedoain orang lain sakit? Enggak. Jadi ceritanya harus dibalik bahwa ketika seseorang butuh, kan Bapak saya selalu mengajarkan, ketika kamu bisa merubah tangisan orang lain menjadi senyuman, di situ loh Allah akan sayang sama kamu. Itu bisa di-quote itu ya? Minta tolong di-quote nanti itu. Kita sebarkan di TikTok. Iya. Nah, Kang Eka hari ini kan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor di Saya koordinator komisi 3 ya. Dan Bapak Perda. Pembangunan ekonomi. Kalau di komisi 3 kita ke pembangunan. Pembangunan lah ya, pembangunan. Nah, selama menjadi koordinator komisi 3, apa yang mungkin masyarakat juga perlu tahu yang sudah dilakukan oleh komisi 3 beserta dengan koordinator ya. Terkait dengan pembangunan. Apa aja? Banyak hal, tapi hari ini kebetulan saya bermukim di wilayah R3, kami pemerintah Kota Bogor mendorong agar percepatan pembangunan lanjutan R3. R3 ya, yang Katulampa itu ke atas. Karena di seberang tol sana yang sudah kabupaten sedang megah-megahnya dibangun Sumarekon, perumahan mewah, dan bangkitan lalu lintasnya itu tidak akan sederhana. Jadi sarana pendukung yang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor harus juga ikut serta. Iya, betul. Gitu. Kalau untuk masalah-masalah pembangunan yang lain yang hari ini kita ketahui seperti Masjid Agung yang mangkrak, apakah itu jadi fokus Komisi 3 juga? Ya. Karena di luar sana kalau ngebangun yang lain cepat, kenapa dengan pembangunan masjidnya lebih lambat? Nah itu kenapa tuh bisa gitu, Kang? Ini kan sesuatu yang saya harus jelaskan bahwa ini ada hal-hal teknis yang mungkin detailnya agak lumayan panjang, tapi kita sadar bahwa pemerintahan Kota Bogor hari ini fokus terhadap semua pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur di wilayah maupun penunjang-penunjang lain. Kenapa dengan Masjid Agung? Karena beberapa kali kan gagal lelang. Gagal lelang? 3 kali ya? 3 kali gagal lelang. Kenapa gagal lelang? Banyak hal-hal teknis yang memang secara teknis kita tidak bisa masuk ke ranah itu. Sehingga kalau itu dipaksakan tentunya kita kan melakukan ini tidak sendiri. Kita juga diawasi oleh para penegak hukum. Sehingga kami tidak ingin melanggar itu. Tapi insya Allah target kita paling lambat di tahun ini sudah mulai dan selesai lah ya. Insya Allah. Nah, Kang Eka sudah 2 periode menjadi anggota Dewan dan yang periode kedua sudah menjadi Wakil Ketua DPRD. Sebenarnya ada hal yang belum terlaksana belum, Kang? Misalnya gini, Akang dari periode pertama ingin melakukan ini gitu. Terus periode kedua juga belum sempat dan itu masih terngiang-ngiang. Apa yang kira-kira Akang ingin lakukan hingga saat ini tapi belum terlaksana gitu? Saya ingin semua layanan kesehatan di Kota Bogor sudah berstandar. Artinya masyarakat tidak harus berbondong-bondong pada satu titik di RSUD. Iya, RSUD aja. Berarti kan puskesmas sudah harus itu. Tapi di samping itu juga ternyata kita tidak hanya butuh sarana saja, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat kita dengan berperilaku hidup sehat dan sebagainya itu juga perlu. Terus kemudian saya ingin jumlah sekolah yang hari ini tidak berimbang dalam tanda petik dengan lokasi maupun zonasi. Saya berharap ke depan kita punya sekolah-sekolah yang sesuai dengan zonasi. Ya, jadi per kecamatan, per kelurahan, ada per titik ya. Kalau per kecamatan mungkin sudah ada beberapa yang terpenuhi, tapi per titik seperti misalnya saya hari ini tinggal di Katulampa. Kalau mau masuk SMA ya SMA cuma 1, SMA 3 gitu kan. Dan paling dekat itu dan jumlah bicara SD kurang lebih sekitar 200-an. Ke SMP hanya 20. Ke SMA dengan SMK hanya 14. Jumlahnya tidak berimbang. Jadi kalau
bagaimana Kota Bogor akan menghasilkan generasi-generasi yang memang lebih berkualitas, ya sarana pendidikannya tentunya harus diperbaiki. Iya, harus diperbaiki, dilengkapi, betul, didekatkan dengan masyarakat. Iya. Oke, ngomongnya serius ya. Biasanya orang tua juga loh. Ya, kita sambil ini aja lah, sambil bercanda aja. Nah, ada video tentang Kang Eka, bisa kita tampilkan dulu. Eka Wardana. Tahun ini adalah periode keduanya menjabat sebagai anggota Dewan. Namanya tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dari fraksi Golkar. Sejak dilantik pada 18 Agustus 2014, karir politiknya cukup moncer. Selain duduk di lembaga legislatif, Eka juga pernah memimpin Partai Golkar di Kota Bogor. Dengan tekad yang bulat, Eka Wardana berani banting setir dari pengusaha di bidang percetakan dan pengadaan barang menjadi wakil rakyat yang tiap hari harus rela mendengar curahan hati warga di daerah pemilihannya. Sejak menjabat gelar wakil rakyat, tidak sedikit program yang dilakukannya untuk membantu warga, termasuk menyediakan mobil ambulan khusus warga yang membutuhkan. Bak ATM berjalan, tak jarang pula Eka Wardana diminta membantu warga di dapilnya Timur Tengah untuk membiayai pengobatan rumah sakit. Dengan segala lika-likunya, Eka Wardana terbilang sukses menarik hati warga. Terbukti dengan terpilihnya kembali Eka Wardana pada pemilu 2019. Lalu perlakuan seperti apa yang selama ini diterapkan Eka Wardana kepada konstituennya? Langsung aja kita tanya langsung. Nah, tadi video Kang Eka singkat tapi menurut saya berkesan. Ada hal-hal atau ada kalimat yang perlu kita coba untuk pertegas dan pertanyakan dengan Kang Eka. Tadi rela mengeluarkan uang pribadi untuk membantu masyarakat, mengobati maupun ada kebutuhan yang lain. Nah itu kenapa bisa kayak gitu, Kang? Kan almarhum bapak saya dan ibu saya mengajarkan setiap yang kamu terima itu tidak mutlak semuanya punya kamu. Ada hak orang lain. Nah, minimal 2,5% yang harus kita keluarkan, itu yang pertama. Yang kedua, tadi bapak saya mengajarkan rubah tangisan orang menjadi senyuman. Itu ibadah yang tidak terhingga. Sehingga saya berpikir hari ini kalau saya cuma diganggu tidur untuk sekedar jemput pasien membawa ke rumah sakit, itu setiap orang bisa. Iya. Bagaimana kita mendampingi, terus kemudian kita mengurus administrasinya, setiap orang insya Allah bisa. Iya. Tapi ketika yang ketiga bahwa kita juga harus berkorban dalam bentuk materi, itu mungkin tidak semua orang bisa melakukan. Dan saya pernah merasakan itu dulu ketika bapak saya 30 tahun sakit, ketika ibu saya melahirkan harus dalam tanda petik diusir dari rumah sakit. Ketika ada uluran tangan orang lain dalam bentuk materi, sepertinya dunia indah itu. Sepertinya Gunung Salak punya saya gitu. Sehingga saya berharap apa yang saya lakukan insya Allah menjadi sebuah berkah bagi semua. Iya. Nah, kita tidak bisa tidak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa juga doa dan bersilaturahmi dengan banyak orang. Iya. Nah, kalau tadi dari video juga dijelaskan dulu pernah punya usaha percetakan. Ya. Sekarang masih berjalan atau gimana? Karena salah satu aturan di undang-undang menyebutkan tidak membolehkan ya. Tidak boleh. Nah, bicara tadi usaha, kita coba sempat kilas balik lagi. Siap. Yang tadi di awal kayak saya sebutkan pernah jualan es lilin, terus pernah jualan donat, pernah jualan apa lagi? Banyak ya. Nah itu gimana ceritanya bisa sambil jualan gitu? Jadi setiap orang punya cara mensiasati hidup. Itu waktu SD berarti ya? Itu SD. Ya? Jadi ketika bapak saya sudah dalam kondisi lemes, artinya secara finansial sudah tidak ada lagi. Ya saya karena anak paling pertama laki-laki, sehingga saya harus berpikir saya minimal survive untuk diri saya sendiri. Sehingga saya untuk jajan lah ya. Untuk minimal. Jajan, untuk ya mohon maaf lah sekedar nambahin buat beli beras 2 liter kan gitu. Nah SMA itu saya kebetulan tinggal di Lebak Kantin, sekolah di MY di Sukasari. Kalau bolak-balik itu pakai bemo itu Rp100 tempo hari. Saya coba bagaimana supaya tidak naik bemo, saya olahraga dan itu menghasilkan. Jadi mulai pagi-pagi, mulai 5:30 saya jalan kaki, menelusuri kebun raya, terus pasar Lawang Seketeng, tembus lagi nanti di Gang Aut,
Terus saya sambil nenteng-nenteng donat. Sambil jualan kayak gitu. Sambil jualan. Nggak habis, saya jual di kantin, nggak dibeli, awas maksa gitu. Sehingga pulang sekolah pun begitu, ngelewat pasar Bogor, saya belanja. Sampai kelas berapa berarti itu jualan? Sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA. Jadi sekretaris OSIS yang jualan donat ya cuman saya aja. Tuh, jadi buat generasi muda jangan malu kalau misalnya dari mulai sekolah, mungkin SMP, SMA berjualan untuk membantu orang tua. Ini udah ada contoh sampai SMA bahkan sampai ya. SMA. Jadi saya pikir prinsip hidup yang ditularkan oleh bapak saya, yang diajarkan oleh bapak saya, jangan pernah menyerah dengan keadaan ya. Betul. Saya coba lakukan gitu. Karena orang yang mengalah dengan keadaan yaitu siap-siap menjadi orang gagal. Iya. Jadi orang yang tertinggal ya. Orang yang tertinggal. Betul. Nah, kalau bicara balik lagi ya kisah di Dewannya ya. Di periode pertama atau kedua gitu ya, Kang Eka itu sempat diterpa soal ijazah palsu, isu ijazah palsu. Betul. Nah, sebenarnya yang terjadi gimana, Kang? Jadi saya kuliah tadi karena saya sadar betul bahwa saya bukan siapa-siapa. Iya. Saya coba untuk ingin lebih dalam mempelajari ilmu. Iya. Saya cari-cari sekolah yang memang menurut saya sesuai dengan bidang yang saya ingin tekuni. Saya ingin ini, dan ketemulah Stisip Samsul Ulum di Sukabumi. Iya, di Sukabumi. Nah, kebetulan guru SMA saya juga ngajar di sana. Ya, setiap minggu itu saya naik kereta yang warna hijau itu loh, yang diesel itu. Iya. Pulang pergi, alhamdulillah 4 Bogor, tahun. Sukabumi. 2006 saya lulus karena kondisinya belum ini, maka sudah lulus tapi ijazahnya nggak bisa ketebus. Gitu loh. Nah, itu saya lulus 2006. 2019 karena ada kurang percayaan mungkin dari beberapa pihak. Benar nggak gitu ya? Iya. Ya, yang tidak suka mungkin. Ada yang tidak suka. Tapi saya pikir ini proses. Iya. Orang yang hebat itu tidak akan mungkin hidupnya tidak melalui sebuah proses. Betul. Pedang pun tidak tiba-tiba jadi pedang, melalui proses. Iya, diasah itu. Dan konon menurut peribahasa, paku yang lurus itu yang akan selalu dipukul. Betul. Yang bengkok mah dibuang. Yang bengkok dibuang. Jadi iya, betul. Saya berharap ini proses pendewasaan untuk diri saya sendiri dan semua pihak, bahwa ketika ingin memberikan penilaian terhadap seseorang, baiknya semua data fakta itu dilihat. Alhamdulillah prosesnya agak lumayan lama. Panjang ya. 10 bulan. Terakhir saya sudah menerima surat dari Polresta Sukabumi bahwa apa yang menjadi hak saya sebagai sarjana ilmu politik memang resmi dan sah. Karena bisa dibayangkan 2006 saya lulus, 2019 baru dipertanyakan mana aja kan gitu. Berapa tahun yang lalu. Bagi saya tidak akan pengaruh. Justru segala sesuatu ada hikmah. Nah, ketika orang mempertanyakan tentang kita, berarti ada apa dengan kita. Iya. Ketika orang lain memberikan kesempatan kita untuk lebih terkenal dengan proses yang lain, kenapa tidak dinikmati dan disyukuri? Itu berarti ada sesuatu kelebihan yang orang lain tidak miliki sehingga kalau kita ditarik ke bawah, berarti kita kan posisi kita di atas, kan seperti itu. Betul. Nah, itu juga boleh tuh di. Nah, Kang Eka, selain tadi soal ijazah palsu yang sempat menerpa Kang Eka, juga kabarnya Kang Eka sebagai wakil ketua dewan juga akan diganti. Ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa kayak gitu dan apa yang Kang Eka rasakan ketika proses penggantian itu? Apakah sedih, senang, atau biasa aja, atau gimana gitu, Kang? Setiap kader partai kita dididik untuk siap menang, siap kalah, siap ditempatkan dimanapun. Dan itu segala sesuatu kita ada penilaian tersendiri, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Alhamdulillah proses pergantian ini memang sudah melalui mekanisme. Artinya perintah partai harus menyebutkan terjadi pergantian. Karena saya hanya wakil ketua 1, Kang Lutfi PHT ketua, tentunya beliau akan lebih punya kewajiban untuk bisa memimpin dan membesarkan partai dalam konteks ini. Dan saya
sama sekali tidak pernah ada sedikit pun, bahkan saya peluk beliau, saya sampaikan selamat. Tidak ada rasa kecewa? Oh enggak. Sakit hati? Enggak ada. Dendam? Enggak ada. Yang namanya partai, mohon maaf, seperti tentara. Jadi kalau komandan bilang siap ya harus siap. Satu komando, patsun. Harus patsun. Jadi tidak boleh ada dendam, ada dengki, ada apapun. Dan itu tadi sebuah proses. Kalau kita tidak melalui proses itu, tentunya ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Betul. Jadi Kang Eka bulan apa? Insya Allah dalam bulan ini atau paling lambat awal bulan September. Mudah-mudahan ketika nanti pun diganti tidak mengurangi rasa bakti Kang Eka terhadap warga. Harus lebih bahkan harus lebih bahwa setiap orang mempunyai dalam hidupnya pasti mempunyai misi tersendiri. Bagaimana kita menikmati, mensyukuri misi yang diberikan Allah sama kita. Ketika memang bukan di sini, tapi di sini, kita nggak boleh protes sama Allah. Itu yang namanya jalan hidup, bukan takdir ya. Jalan hidup. Jalan hidup itu sudah ditentukan sama Allah. Sana sini. Toh setiap orang juga kalau boleh milih, saya nggak mau dong dilahirkan dari rahim seorang Hajah Siti Aisyah. Saya pengennya dilahirkan dari Ibu Tin Soeharto, kan bisa saja. Tapi kan nggak bisa. Kita nggak bisa. Itu kan jalan-jalannya masing-masing. Betul. Sehingga apapun yang terjadi hari ini, saya ingat lagunya Dul Sumbang yang sering didengung-dengungkan oleh bapak saya, ada judulnya Jambe-Jambe Harupat, naon kalampahan ku anjeun ayeuna bongan sorangan. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita terima hari ini, itu akibat dari apa yang kita lakukan. Kita lakukan hari ini. Kalau kita baik ya insya Allah baik. Kalau kita misalnya kurang baik, ya jangan salahkan ketika terjadi sesuatu dengan diri kita. Tantu nabongan sorangan. Kayak bisa nanti kita nyanyi lagi itu aja dulu sumpah ya. Jambe-jambe harupat gitu namanya gitu. Nah, tadi Kang Eka juga menyinggung soal partai. Betul. Oh iya, saya soalnya lupa ini gelasnya kuning. Ngomong-ngomong gelas kuning, Kang Eka kan dari Golkar. Ya. Kenapa berlabuh di Golkar? Kenapa milih Golkar gitu? Saya dari tahun 89 sebetulnya. Dan tahun 90 ketika saya SMA, saya suka mohon maaf membandingkan. Karena waktu itu ada 3 partai. Iya, P3, Golkar, PDIP. PDI. Saya coba hadir di acara ketiga partai tersebut. Yang namanya pilihan tentunya tidak boleh membanding-bandingkan. Iya. Tapi saya nyaman di Golkar. Dan saya coba hari ini, kemarin dan hari ini, dan seterusnya saya coba konsisten. Setiap orang yang punya konsistensi hidup, insya Allah akan lebih berhasil dibandingkan yang inkonsisten. Menurut saya loh. Sehingga apapun yang terjadi di partai yang menaungi saya hari ini, ya tadi segala sesuatu bongan sorangan. Kalau saya bisa berbuat baik, terus kemudian bisa membangun partai, berkolaborasi dengan masyarakat, insya Allah akan terbuka jalan. Tapi jarang juga orang yang mohon maaf tidak berhasil, kita pindah sana pindah sini. Loncat-loncat gitu ya. Lebih baik ya syukuri, nikmati, ya kan. Ikuti kemudian prosesnya berbakti dengan apa yang kita punya hari ini. Nah kalau tokoh Golkar yang menginspirasi Kang Eka sehingga Kang Eka nyaman di Golkar ada nggak? Siapa Kang? Insinyur Akbar Tanjung. Oh, Pak Akbar Tanjung. Kenapa bisa mengidolakan Pak Akbar? Yang pasti konsep pemikirannya luar biasa. Bagaimana di tengah goncangan Golkar mengalami turbulensi politik, beliau malah bisa survive, memimpin Golkar, bahkan Golkar bisa menjadi pemenang pemilu. Itu satu. Kedua, mohon izin dengan tidak mengurangi secara hormat saya kepada beliau, irungna sarua gede. Saya gini nggak ya? Jadi konon katanya orang yang berhasil itu nu irungna gede. Wah. Nah, coba cek. Pak Akbar Tanjung, Benyamin Sueb gitu kan. Si Eka gitu katanya. Coba ya, saya cek gede nggak ya? Nggak ada yang main kan. Ketika Kang Eka nyalek itu orang pertama ngedukung Kang Eka itu siapa? Ibu malah ya. Ibu. Keluarga. Jadi 2009 saya coba sampaikan pada beliau, saya panggilnya Mama boleh nggak mau nyalon anggota dewan? Boleh. Karena secara usia belum matang. Jadi umur berapa waktu pertama Kang? Masih di bawah masih 37 tahun. 37 ya.
Mau bilang nanti kalau sudah usia 40 tahun, karena biasanya orang lebih mapan di usia 40 tahun. Dan alhamdulillah ketika saya menghadap beliau lagi 2014, mah izin. Bahkan beliau langsung mendoakan. Sok mangga silahkan. Tapi ingat ya, jangan pernah bikin malu diri sendiri dan keluarga. Pesannya itu ya. Itu saja. Iya. Kalau hari ini saya melakukan apa yang saya lakukan, ya insya Allah tidak lebih dari karena doa seorang ibu. Seperti itu. Kalau yang mengenalkan pertama kali Kang Eka dengan dunia politik siapa berarti? Nggak ada. Berarti memang sudah tadi, ada keinginan saya bilang, awal. Kalau dunia politik sebenarnya belakangan ya. Tapi kalau untuk saya jadi anggota dewan tadi. Pak Harsono itu ya. Gitu. Jadi saya tidak pernah bawa ini bicara ini politik. Saya ingin lebih kepada sosial. Bagaimana kekuasaan politik ini saya gunakan untuk sosial. Jadi tujuan berpolitik itu bukan karena lain-lain, tapi karena ingin berbuat sesuatu dan berbuat sosial. Betul. Iya. Jadi mungkin agak beda dibandingkan teman-teman yang lain. Iya, betul. Tapi alhamdulillah sekarang malah mohon izin ada beberapa teman-teman yang niru. Malah jadi contoh ya. Mudah-mudahan jadi semua lah. Ada manfaat untuk masyarakat Kota Bogor. Iya, betul. Nah, Kang Eka, mungkin kita sambil lihat di netizen, kita sapa dulu di TikToknya Metropolitan, ada yang bertanya nggak kira-kira? Ada? Pindah. Pindah soal apa? Jadi ada yang nanya, sempat kepikiran nggak mau pindah ke partai lain? Ada dari netizen di TikTok nanya, kira-kira sempat kepikiran mau pindah ke partai lain? Apa tetap di Golkar? Saya akan tetap di Golkar. Hidup mati saya di Golkar. Artinya, mohon maaf, bukan berarti yang lain tidak baik atau buruknya seseorang bukan karena partai politiknya, tapi lebih kepada individunya. Ketika kita memang individu kita menyiapkan diri untuk baik, insya Allah partai di mana kita menaung juga akan memberikan yang terbaik. Nah, itu. Jadi Kang Eka tidak kepikiran untuk pindah partai. Tidak akan kepikiran. Tidak akan menjadi kutu loncat. Kan istilahnya gitu kan. Kalau yang pindah-pindah partai itu kutu loncat namanya. Bisa dibayangkan kalau saya pindah partai, meninggalkan kesan yang tidak bagus, kasihan partainya. Iya. Padahal partai itu dibuat dengan pemikir-pemikir yang luar biasa, konsep-konsep yang luar biasa, yang hebat. Dan hampir semua partai tidak pernah punya tujuan jelek gitu loh. Dan menurut saya di partai itu saya memiliki keyakinan bahwa saya bisa mengabdi dan melayani di partai Golkar. Itu. Jadi partai itu bukan alat, bukan kendaraan untuk berbuat yang jelek, bahaya, tapi kita orang-orang yang ada di partai itu yang membuat partai itu akan jadi jelek. Betul. Gitu ya. Nah, Kang Eka, kalau kita balik lagi ya, ini loncat-loncat nggak apa-apa ya. Saya tertarik dengan kisah Kang Eka dulu itu pernah terjun di IPSM, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat. Itu tahun berapa dan kenapa Kang Eka mau terjun di dunia itu? Nah, jadi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat itu kumpulan orang-orang yang menyatakan diri ingin mengabdikan dirinya terhadap pembangunan kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia. IPSM dibentuk melalui Kementerian Sosial yang diisi oleh volunteer. Di Kota Bogor saja kita punya pengurus tidak kurang di 1.000 orang yang tersebar di seluruh pelosok sampai dengan tingkat RT dan RW. Sehingga saya melihat bahwa ketika saya menjadi bagian dari itu, alangkah lebih tertata, lebih bisa memberikan layanan maksimal dengan jaringan-jaringan yang kita buat. Nah, saya mulai ikut di PSM itu sebetulnya mulai tahun sudah lama lah sebelum, tapi untuk menjadi pengurus, alhamdulillah. Bahkan sampai pengurus provinsi ya? Saya hari ini dipercaya untuk menjadi ketua tingkat provinsi. Ketua IPSM provinsi. Kita punya by name by address, satu provinsi itu kurang lebih sekitar 110.000 orang. Satu provinsi? Satu provinsi, karena setiap kelurahan kita punya pengurus. Bahkan di tingkat RT RW itu jejaringnya kita buat. Nah, di PSM itu kan nggak ada gaji. Ya. Kenapa ada yang mau dan Kang Eka juga mau untuk berkecimpung di dunia itu, Kang? Kalau saya berpikir gini, bukan karena gaji, bukan karena uang ya, bukan karena materi. Ini lebih kepada hobi.
Jadi setiap orang yang punya hobi yang sama ketemu dalam sebuah komunitas, insya Allah biasanya lebih berhasil. Sama lah, mohon maaf, dengan yang suka mancing nggak mungkin gabungnya dengan yang seneng mainin burung kan begitu. Nggak nyambung. Nggak nyambung kan begitu. Nah, saya kebetulan tadi ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda petik diberikan amanah yang luar biasa. Mereka nggak boleh ngelihat orang yang susah, yang memang perlu pendampingan, baik di dunia pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Saya ketemu orang-orang itu ya, alhamdulillah dalam tanda petik saya manfaatkan betul ilmunya. Iya. Sehingga tanpa disadari 2010 saya diminta jadi ketua IPSM Kota Bogor sampai dengan hari ini. Dan 2019 kemarin secara aklamasi terpilih sebagai tingkat provinsi. Nah ini bagi yang nggak tahu, IPSM itu adalah Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang pekerjaannya adalah berkaitan dengan masalah sosial masyarakat. Nah itu akan dibantu oleh IPSM. Boleh cerita nggak Kang pengalaman yang akan rasakan ketika itu Kang? Kita pernah di Kota Bogor mengalami ledakan jumlah gelandangan psikotik. Saya tidak mau bilang orang gila ya, karena istilah kita ada gelandangan psikotik. Tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini minimal kita dalam tanda petik ya nangkap dari jalan, kemudian kita bawa ke rumah sakit itu sangat terbatas. Nah kita coba belajar sesingkat mungkin bagaimana kita menghadapi itu. Dan alhamdulillah terkumpul sekian belas orang, kita coba menyisir, kita kita ambil dari jalan, kemudian kita dengan ilmu yang sangat terbatas waktu itu kita coba perlakukan layaknya manusia. Ya, kita bawa ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini kan rumah sakit rujukan se-Jawa Barat. Itu alhamdulillah melalui kegiatan-kegiatan itu banyak. Sampai salah satu teman itu dicakar sampai infeksi. Luka. Jadi asik tadi saya sampaikan, tergantung kita bagaimana menikmati ketika, mohon maaf, saya kurang hobi mungkin mancing, saya pikir mancing apa ya? Ngapain nungguin ya? Nungguin tuh, kalau pengen ikan mah beli aja ke pasar kan. Iya tuh, yang hobi mancing tuh kenapa nungguin? Tapi kan sama juga, ngapain ngurusin orang gila, kan itu kan tugasnya orang lain. Tapi buat kami ya itu sesuatu yang asik, sesuatu yang memang kami merasa itulah dunia kami gitu loh. Nah, bagaimana kita kemarin juga bersama-sama pemerintah menangani COVID-19. Bagaimana kita setiap PSM itu dilatih untuk bisa mengedukasi masyarakat baik dalam mencegah maupun penanganan itu kan. Itu saya bisa bayangkan ketika tenaga medis dan paramedis yang jumlahnya terbatas ketika itu ya. Bagaimana juga tim yang akhirnya dikomandoi oleh dari TNI dan Polri tidak juga dibantu oleh masyarakat. Ini kan luar biasa ininya. Dan bagaimana membuat masyarakat tidak jadi panik. Ya itu kami ada di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Selain IPSM juga Kang Eka aktif di Karang Taruna ya sebelumnya. 2003-2006 alhamdulillah saya diminta oleh teman-teman diamanati untuk menjadi ketua Karang Taruna Kota Bogor. Dan selama itu alhamdulillah kita juara Jawa Barat. Dan pernah 3 tahun berturut-turut kita juara nasional. Kalau keterlibatan dan aktif di Karang Taruna itu sebenarnya yang latar belakangnya apa Kang? Apakah karena tadi juga sama untuk urusan-urusan sosial atau gimana? Karena di Kementerian Sosial ini kan ada beberapa organisasi yang menjadi ini. Kalau yang masih muda ya Karang Taruna usianya 11 sampai 40 tahun. Terus yang kemudian yang fokus ke bidang sosialnya itu PSM. Tapi nanti ada yang sudah lanjut usia yang di atas yang di atas 60 tahun itu ada LLI, Lembaga Lansia Indonesia. Sehingga saya pikir dengan kita terjun ke organisasi-organisasi itu lebih kepada bagaimana kita menyalurkan hobi gitu. Menyalurkan hobi seperti itu. Berarti kalau aktif-aktif tadi di PSM, di Karang Taruna, apakah itu menjadi salah satu cara untuk mendapatkan modal politik dan dukungan politik? Saya malah tidak berpikir. Tidak berpikir karena tadi politik itu kan hitam putih, tidak ada yang abu-abu gitu. Karena
Masyarakat hari ini lebih cerdas, lebih melihat bahwa bagaimana seseorang memberikan manfaat kepada masyarakat lain. Karena di agama saya mengajarkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Terlepas dari konteks politik, ternyata berimbas kepada politik, kemudian berimbas pada elektabilitas, ya itu anugerah yang Allah berikan yang luar biasa. Itu mah hal lain lah ya. Hal lain. Yang penting sekarang aktif dulu di kegiatan sosial, di kegiatan kemudaan. Ketika pun nanti momentum politik dan dia mau membantu kita, mendukung kita, itu adalah hal lain ya. Karena gini, tadi saya bilang di usia yang masih anak-anak banget gitu ya, saya punya tokoh yang menginspirasi. Terus kemudian saya juga mencari jalan bagaimana saya lebih berguna, bermanfaat. Karena tidak hanya di situ, saya juga jadi mitra bakti tunanetra. Sampai hari ini saya masih jadi mitra bakti tunanetra se-Jawa Barat. Sehingga melalui itu saya lebih punya pengakuan, saya lebih punya baju. Oh, PSM ya, oh Karang Taruna ya, sehingga bergerak kemanapun kaitan dengan memfasilitasi, mengedukasi masyarakat saya lebih kuat. Dan ternyata itu berdampak ke politik, ya alhamdulillah. Hari ini saya punya amanah yang luar biasa. Tadi kalau mitra bakti tunanetra itu gimana perannya atau fungsinya? Yang pasti kita mendampingi dalam kegiatan yang dilakukan oleh para tunanetra. Jadi contoh memberikan edukasi pentingnya pendidikan bagi para tunanetra. Karena tunanetra di Kota Bogor lah, di Jawa Barat itu hampir 20% tuh tunanetra dari lahir dan mereka masih usia-usia sekolah. Tapi kebanyakan keluarga yang punya anak atau keluarga tunanetra itu malu. Orang Sunda bilang disumputkan gitu. Kita coba memberikan edukasi pentingnya. Bahkan saya harus meyakinkan bahwa hari ini banyak sekali dosen di beberapa perguruan tinggi bahkan berskala internasional itu tunanetra. Ada Profesor Dr. Mimi namanya. Saya lupa Mimi apa, perempuan yang hari ini dosen, yang muridnya semua orang awas, dia sendiri tunanetra gitu. Gitu. Jadi saya punya tugas hari ini sebagai mitra bakti untuk minimal mengedukasi terhadap masyarakat. Salah satu contoh kenapa hari ini semua di trotoar itu ada list kuning. Iya, betul. Teman-teman masih banyak yang nanya pedestrian. Ya, disangkanya itu jalur sepeda, bukan, itu jalur tunanetra. Pakai tongkat, tret gitu kan. Karena dia ngikutin jalur berarti jalur itu. Gitu. Jadi mengedukasi seperti itu kan tidak semua bisa atau tidak semua mampu gitu kan. Sehingga melalui kami yang hari ini diberikan dalam tanda petik bekal ilmu sedikit kaitan dengan bagaimana mensosialisasikan itu bisa dilakukan. Berarti tadi di IPSM, di Karang Taruna, di Mitra Tunanetra. Nah, sebenarnya dari ketiga kegiatan sosial yang akan geluti, mulai dari mungkin muda, remaja, sampai dewasa dan sampai menjadi anggota dewan ini, apakah itu yang menjadi atau yang membentuk karakter Akang cinta terhadap kegiatan sosial atau ada hal lain? Ya kalau saya sih mohon maaf ya, kebetulan karena memang kondisi. Jadi orang Sunda bilang bongan gitu, bongan boga bapak tunanetra, mau tidak mau bergaul dengan para tunanetra, terus ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang orang lain tidak pernah rasakan, sehingga itu yang mengasah saya untuk bisa lebih berpikir bahwa ketika kita bisa memberikan nilai lebih terhadap orang lain, dan alhamdulillah saya diberikan kemudahan gitu loh. Ketika ada masalah ini saya bisa menyelesaikan ini. Jadi tadi nyandu akhirnya gitu. Nyandu ya. Itu kayak perokok atau bukan perokok ya. Kayak orang yang ngopi lah ya. Ketika nggak ngopi seharian itu akan kerasa pusing. Nah berarti Kang Eka ketika nggak ngebantu orang itu akan kerasa aneh gitu dalam hidup. Dalam gitu dalam satu minggu itu mohon maaf dengan tidak bermaksud mendoakan orang lain kena musibah. Saya bersyukur, alhamdulillah dalam satu minggu ini nggak ada yang telepon ya. Cuman saya bingung syariat KB gitu. Ya kan, apa mobilnya butut nih jadi ngapain? Sementara kan orang lain hilir mudik gitu. Jadi ya kadang-kadang juga saya suka ditegur sama ibu, hari ini sudah mengerjakan apa, minggu ini ngerjakan apa aja. Sama istri pun sampai digituin sama ibu. Hari ini minggu ini ngapain aja? Karena kami sekeluarga memang diajarkan seperti itu oleh ibu. Jadi masing-masing saya adik saya bahkan punya yayasan
Dia bergerak di sosial juga. Di tunanetra khusus. Oh, di tunanetra. Jadi beliau punya binaan sekitar 20 sampai 25 orang tunanetra yang sehari-hari 24 jam diberikan fasilitas kehidupan. Ya, jadi candu bahkan sampai orang tua istri nanyain udah melakukan apa untuk orang lain hari ini. Jadi itu luar istri saya biasa. itu kalau tengah malam saya bangun gitu. Selain ditanya udah sholat tahajud belum ya. Kalau saya tiba-tiba ganti baju, beliau nggak akan nanya diskotik mana, enggak. Pasti nanyanya sakit apa atau yang meninggal siapa seperti. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Sudah biasa ya. Malam-malam ditelepon minta tolong gitu ya. Sudah sangat biasa. Bahkan ada beberapa momen yang saya diminta ditemenin untuk menyelesaikan itu dengan istri. Oh, jadi, istri diajak. Anak juga dilibatkan atau? Anak juga. Jadi kalau hari ini saya sedang di luar kota, seperti kemarin saya di luar kota, kebetulan yang bawa ambulans itu sakit, ya sedangkan pelayanan sudah dilakukan, ya mau tidak mau supir cadangan anak saya harus berani. Sudah mengajarkan keluarga terutama anak untuk melakukan itu adalah. Karena kan hari ini yang diamanatin saya, tapi dampak yang dirasakannya oleh satu keluarga saya. Satu keluarga. Sehingga nanti ketika kita di akhirat ditanya, ya paling tidak semuanya juga ditanya. Iya, sudah ngapain aja nih, dikasih fasilitas lebih sama Allah kan? Iya, betul. Dipertanggungjawabkan nggak tuh fasilitasnya? Betul. Pernah juga saya dengar cerita Kang Eka yang nyupir sendiri tuh mobil ambulan. Bukan pernah, hampir setiap saat sering. Jadi ternyata lebih asik gitu loh. Ketika kita menyelesaikan masalah itu dari A sampai Z. Tuntas gitu ya? Tuntas itu loh. Jadi kan kalau biasanya mungkin saya pada saat orang di rumah sakit, saya turun tangan, saya coba bantu administrasi, mohon maaf termasuk pembayaran dan sebagainya gitu. Tapi ketika saya ngangkat orang sakit dari rumahnya, saya naikkan ke mobil saya nyetir sendiri, saya urus administrasi, pulang saya jemput lagi dalam orang kondisi sehat. Itu luar biasa. Ada kuasa batinnya? Oh iya. Nggak akan ada yang jual nilai itu. Iya. Pasti asiknya luar biasa. Tidak bisa digantikan dengan suasana apapun ya? Tidak bisa. Jadi ya tadi setiap orang mungkin punya cara untuk menikmati hidup. Iya. Saya menikmati hidupnya dengan itu. Ya, tidak. Tapi punten ya, bukan berarti saya ngedoakan jelema gareng kabeh ya. Malah didoakan sehat-sehat sebenarnya. Amin. Tapi yang namanya musibah itu tidak ada yang tahu. Tidak akan prediksi. Nah, Kang Eka, kita di penghujung acara nih sebenarnya. Simpel aja, saya pengen Kang Eka menggambarkan sosok Kang Eka yang hari ini dengan 3 kata. Misalnya, Kang Eka itu humanis, Kang Eka itu ganteng misalnya gitu. Nah, walaupun itu fitnah mungkin ya. Yang jelas bercanda-bercanda Kang. Yang jelas irungna gede botak gitu. Nah, sosok Kang Eka digambarkan dengan 3 kata. Apa aja Kang? Saya harus tulus. Yang pertama tulus. Mengabdi dan melayani. Kita bedah. Tulus. Kenapa harus tulus? Setiap orang diberikan kesempatan yang berbeda-beda oleh Allah. Dan cara menikmati perbedaan itu ya dengan ketulusan. Dengan keikhlasan. Ya, tidak ada rasa menggerendeng ya, apa istilah ininya ya? Menggerutu lah ya. Ya sebagai manusia tentunya pasti adalah. Pasti yang namanya dalam suatu kondisi tertentu. Iya. Tapi kita kembalikan, ini kan anugerah yang tidak semua orang punya. Bisa, betul. Gitu loh. Iya. Kalau semuanya orang punya, ya nggak ada juga kerjaan CK kan gitu. Nah tadi kedua mengabdi. Kenapa Kang Eka itu digambarkan dengan mengabdi? Tadi Allah memberikan sebuah kelebihan hari ini, tenaga, pikiran, jaringan, dan mohon maaf kekuasaan. Iya. Terus lantas saya jadikan apa ya? Itu jadi ladang pengabdian. Jadi ada. Ya. Yang ketiga tadi melayani. Ya hari ini kan kami di DPRD itu mohon maaf. Bahasanya ini kan saya menggambarkan diri saya ini adalah pelayan masyarakat. Lantas apa yang harus kita lakukan? Melayani. Jadi siapapun dia, dari manapun dia, baik sama satu partai, berbeda partai, bahkan mungkin orang yang pernah dalam tanda kutip tidak suka dengan kita, ketika mereka butuh kita harus layan. Siapapun dia gitu. Iya. Nah, terakhir, hal yang tidak disukai sama Kang Eka itu apa? Tidak bisa melayani maksimal. Tidak bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Kenapa, Kang? Setiap manusia pasti punya keterbatasan.
Tapi saya kadang-kadang mohon maaf ada sedikit protes. Contoh lagi nih, ketika saya harus menyelesaikan sebuah masalah, misalnya yang berkaitan dengan finansial. Seseorang yang butuh pelayanan kesehatan, ternyata dia harus punya kewajiban bayar BPJS sekian. Nah itu saya dalam kondisi yang sama-sama juga terbatas, kadang-kadang suka protes. Kenapa sih Allah tidak memberikan kekayaan yang melimpah kepada saya untuk saya bisa menyelesaikan? Karena setiap manusia ingin menjadi dirinya super, ingin menjadi Superman gitu. Tapi ketika Allah sampaikan, ini bukan hak kamu gitu. Kalau kamu kaya belum tentu kamu jadi begini. Iya kan? Kalau kamu kaya, ya nanti jadi kayak Raffi Ahmad di mobil Jaguar dan sebagainya, mobil kan sport gitu. Mobil sport gitu ya. Tapi kadang-kadang suka ada rasa, kenapa ya? Saya ingin memberikan sesuatu yang maksimal, tapi hari ini saya masih terganjal dengan keterbatasan. Ya. Nah itu dia Sobat Metropolitan, banyak hal yang bisa kita petik dan itu menjadi motivasi ya, terutama buat saya juga. Kenapa Kang Eka hari ini eksis di dunia sosial, karena latar belakangnya juga adalah aktivis sosial sebenarnya. Dan korban sunat. Jadi perjalanan Kang Eka mulai dari kecil, remaja sampai dewasa hari ini menjadi Wakil Ketua DPRD sungguh luar biasa. Terima kasih Kang Eka sudah mampir di studio Metropolitan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Ada yang mau nanya nggak nih dari mahasiswa? Ada yang mau nanya nggak sebelum di closing? Tadi ada satu sih. Apa? Kalau udah selesai dari Dewan? Mau ngapain? Sebelum kita closing itu kita tanya dulu. Selesai jadi anggota Dewan mau ngapain Kang? Saya sih berharap, punten tadi karena cita-citanya jadi Dewan, saya pengen berhenti jadi Dewan ketika saya mati. Satu. Bukan karena fasilitas. Tadi saya bilang, dengan jaringan yang saya punya, dengan kekuasaan yang saya punya, saya ingin terus mengabdi pada masyarakat. Tapi kalaupun tidak, Allah menentukan saya berhenti jadi Dewan, apakah pertanyaan pengabdiannya harus putus? Iya, tidak kan? Nah hari ini dengan jaringan yang saya punya, dengan keluasan bergerak saya yang punya, dan silaturahmi yang saya jalin dengan bagus, saya jadi Dewan, tidak jadi Dewan, pengabdian tetap jalan. Nah itu, tepuk tangan lu. Wah luar biasa. Luar biasa, banyak hal yang kita dapat dari diskusi hari ini dengan Kang Eka. Terima kasih Kang Eka. Sami. Nanti kita lanjut lagi diskusinya, ngobrolnya di waktu dan di lain kesempatan. Atur nuhun, sudah dikasih kesempatan. Siap. Nah, sambil mengakhiri, Kang Eka tadi mau nyanyi juga kan? Dulu sumbang atau mau nyanyi? Iya. Kita akustikan ya, siap-siap ya. Ada lagu yang sampai hari ini, tapi kadang-kadang kalau saya nyanyi itu ada dua lagu sebetulnya. Satu lagu judulnya Ayah, yang kedua lagu Ayah yang Seventeen, bukan. Yang dulu dinyanyiin sama Rinto Harahap. Saya katanya sih agak melankolins ya. Nggak apa-apa, kita nyanyi itu aja. Oke, cukup sih. Terima kasih. Kita lanjut dengan nyanyinya.